wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak teran, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat, ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan Allah ingin lihat. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan. Kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja. Kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Anak muda sekarang kalau dikasih dia daun sirih, dikasih ujungnya itu kapur, diletakkan apa namanya? Gambir. Potong gambir sedikit, lalu diletakkan di situ pinang, diikat. Lalu kemudian dikunyahkan. Oh, dia muntahkan. Apa ini? Dia belum merasakan manisnya. Tapi nenek-neneknya yang tua, orang-orang Melayu lama yang giginya hitam karena makan itu, kalau tak kena itu satu hari habis manis sepah dibuang. Bagi yang tak merasakan manisnya, bagi yang sudah merasakan, begitu dia telan, sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali. Yang pertama kali belajar minum kopi, apa ini? Kasih anak-anak SD minum kopi, apa ini? Tapi bagi yang sudah, kalau tak ada kopi tak keluar ilmu. Bertamu, mana kopi? Mana? Untung saya tak candu kopi. Kalau sempat saya candu kopi, ini aqua tak jalan. Kopi dulu. Begitu menengok kopi baru keluar hadisnya. Begitu menengok kopi baru keluar ayatnya. Tapi saya tak candu kopi. Memang tak pernah minum kopi. Bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia sudah melanjur-lanjur merasakan manisnya iman. Orang yang belum merasakan manisnya pengajian bingung. Bapak ini kenapa? Subuh datang, zuhur datang, asar datang. Anak-anak muda ini kenapa? Anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman, yang belum merasakan, heran dia. Orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel, kita yang tak paham heran. Ini orang sepeda motor sudah ada, bekayuh juga lagi pagi-pagi. Tapi dia merasakan, kamu belum merasakan manisnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status. Ya heran nengok cucu-cucunya. Apalah kalian ini? Apa kata cucunya? Itulah, nenek belum merasakan manisnya update status, nek. Bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman? Kalau tidak datang ujian itu dia heran. Ujian mana? Kenapa tak datang? Dia sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Macam kuih Melaka. Kuih Melaka, kalau baru terkunyah pertama asin, karena dia baru kunyah kelapanya dengan garamnya. Begitu dia kunyah agak sedikit, mulai dia terasa. Tapi begitu dia kunyah sama gula merahnya, meletup di dalam mulutnya, merasakan manisnya iman. Inilah gula merah yang sampai sekarang orang barat bingung, cemana bisa gula merah ini masuk dalam? Apa disuntik kan, kata dia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya iman. Sayyid Qutb merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan. Umar Mukhtar merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan.
Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna merasakan manisnya iman. Ini orang-orang modern. Nanti kalau saya ceritakan tentang sahabat yang mati, itu kan zaman dulu. Said Qutb di abad sekarang 1966. Imam Hasan Al-Banna masih abad kita sekarang, sezaman dengan kita. Mereka merasakan manisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol, lalu yang beriman tadi. Ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK. Saringan pertama, saringan kedua, saringan kedua. Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surga darussalam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup, makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik, mata syahwat, hiburan, mulut syahwat, makan, nafsu syahwat, perut, nafsu syahwat, seksual, biologis. Asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am. Mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu. Makan semakan-makannya, minum seminum-minumnya. Nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu tua, sakit, mati. Selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal saleh. Tapi dia tak stabil, dia kadang bergoncang, dia kadang naik, dia kadang turun. Yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga dalam bentuk forum silaturahim, menjaga dalam bentuk kajian ilmiah, menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran, menjaga dalam bentuk pengajian Maulidur Rasul, menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain tak bukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang dijauhkan dari agama dengan cara dijauhkan dari manusia. Kalau sudah jauh dari manusia, dia jauh dari agama. Insya Allah dekat dengan orang, dekat dengan bapak, dekat dengan ibu, dekat dengan ustadz, dekat dengan kawan, dekat dengan sahabat. Sahabatnya pun membawa dia beramal soleh. Begitu nampak teledor, ini salah. Ustadz Abdul Somad sholat karena mengejar waktu agak cepat sedikit,
Langsung jamaah datang. Pak Ustadz, boleh bertanya Pak Ustadz, tentang apa? Tentang orang yang mencuri dalam sholatnya. Ustadz tahu ini pertanyaan bukan bertanya, tapi ingin menegur Ustadz, karena tadi Ustadz cepat betul sholatnya. Boleh bertanya Pak Ustadz, apa pertanyaannya? Tentang orang yang mencuri dalam sholat itu artinya apa Pak Ustadz? Lembut cara dia mengasih tahu tentang orang yang mencuri dalam sholat, sehingga maksud orang yang mencuri dalam sholat itu sampai tak ada tumakninah sama sekali. Tapi kalau masih ada tasbih walaupun sekali, itu belum bisa disebut mencuri dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Apa maknanya? Dia sedang menjalankan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tersinggung kah Ustaz? Tidak. Kenapa? Ada orang yang berani menasihati dia. Andai dibiarkannya saja begitu, mau mati matilah, mau mampus mampuslah, mau mencuri mencurilah. Jangankan mencuri sholat, mencuri bini orang pun tak ada apa-apa. Tapi dia sayang kepada saudaranya. Saya sayang kepada dia, saya sayang pada ustaz saya tak ingin dia masuk neraka. Saya tahu dia ustaz, saya tahu tak akan ada orang menegur dia, tapi cara menegurnya, datang Hasan, datang Husain, berwuduk di dekat orang tua, berwuduk Hasan dan Husain. Kata Hasan, bukan begitu caranya Husain, ini airnya mesti kena wajah semua, nanti kalau tangan kena semua. Orang tua yang berada di sebelah tadi menengok. Oh begitu ya cara wuduk yang benar. Orang tua tak mau dinasihati anak-anak. Coba kalau dia kasih tahu, hei Pak Tua, cara wuduknya salah. Kamu belum lahir saya sudah wuduk. Tapi mereka anak kecil yang bijaksana. Betul kata Nabi, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka dua adalah penghuni surga. Mereka pemimpin-pemimpin pemuda penghuni surga. Santun cara mereka memberitahu, bukan dikasih tahunya, hei Pak Tua, salah wuduknya, wajah tidak sah, batil, masuk neraka, sesat, bid'ah. Tak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarlah si orang tua tadi. Begitu rupanya dari perkelahian kecil, konflik kecil antara dua anak muda yang sedang mengajarkan wudu kepada saudaranya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua tidak pernah melihat anak muda itu tua. Di matanya kapanpun dia tetaplah orang di bawah dia, kamu di bawah saya. Tapi pada saat yang ditunjukkan itu kebenaran dengan cara yang santun, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kau sanggup bicara dengan hikmah. Tak pandai menyusun kata-kata dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, tunjukkan contoh yang baik. Bagaimana cara yang baik? Oh ini orang degil, harus didebat, debatlah dia. Wajadilhum, debatlah dia. Billati ya ahsan, dengan cara yang lembut. Tapi setelah kau debat, jangan kau sangka kau paling hebat. Baca ujungnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Dia lebih tahu siapa yang berada di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia tahu siapa yang sudah nyasar, siapa yang sudah jauh, siapa yang sudah jatuh, dan dia pula yang lebih tahu. Maka setelah dia ajak berdebat, dia doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada dia ya Allah. Dia mungkin salah karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita beramal ini? Sampai akhirnya waktu yang sudah limit batas ditetapkan Allah. Iza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai limit batas waktunya, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa mundur. Wala yastaqdimun, tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Itu sudah limit batas waktunya. Orang beriman tak pernah minta cepat, cepatkanlah ya Allah, enggak. Orang beriman tak pernah minta mati. Yang dia minta hanyalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tak bisa dicepatkan, tak bisa dimundur. Asal sudah sampai masanya, berbunyi dia. Nah, itu contoh bunyinya. Kalau sudah berbunyi, maka berhenti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.